Pemirsa, isu reshuffle jilid 2 kian menguat. Namun Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri untuk fokus mengerjakan tugas kerjanya di tengah isu reshuffle Kabinet Kerja. Jokowi menyatakan tidak perlu ada pihak-pihak yang mendorong dilakukan reshuffle. Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk tidak mengintervensi keputusan mengenai jadi atau tidaknya perombakan kabinet. Sesungguhnya sejauh mana urgensi dan efektivitas reshuffle kabinet dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah? Atau reshuffle hanya menjadi bagian dari deal politik untuk mengakomodir berbagai kepentingan di sekitar pemerintahan Jokowi JK. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Institute Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta, selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, kita akan melanjutkan dialog kita, namun sebelumnya kami mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami dan dialog kami dengan menghubungi nomor telepon yang telah kami sediakan di layar televisi Anda. Baik, saya akan memulai dialog kita. Pak Hendrawan, sebagai orang PDIP, seorang orang dalam gitu ya. Nah, tadi kan dalam argumen yang kami sampaikan dalam pembukaan mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyatakan tidak perlu ragu-ragu dalam bekerja di tengah isu reshuffle yang beredar. Tetaplah bekerja. Dan kemudian tidak ada lagi pihak-pihak yang mendorong dan mendikte saya untuk melakukan reshuffle. Tetapi kalau kita ketahui hari ini sudah ada pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa reshuffle hanya tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Apa dinamika apa yang sedang terjadi, sebenarnya reshuffle atau tidak? Saya kira indikasinya jelas akan terjadi reshuffle. Dan pernyataan Presiden maupun Wapres benar semua. Sebab kalau ada menteri yang ragu-ragu malah dia akan di reshuffle kan, berarti kinerjanya semakin buruk. Wong kerja serius saja belum tentu baik, apalagi ragu-ragu. Ya, jadi pasti ini akan ada kesempatan, reshuffle. menurut saya kesempatan terakhir ya bagi Pak Jokowi karena sudah 18 bulan di pemerintahan, sudah waktu yang cukup untuk menilai kinerja pembantunya. Dan yang lebih penting lagi adalah sebenarnya sejak awal ketika kabinet ini diumumkan sudah banyak komentar ya, sudah banyak kritik. Kok banyak orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, apakah itu kemudian sudah dipikirkan sebelum mengumumkan pada saat itu, pada saat reshuffle jilid 1? Jadi reshuffle jilid 1 ini kan upaya pembenahan minimalis lah, ya. Tetapi Pak Jokowi sendiri tahu masih ada sejumlah menteri yang tidak tepat di posisinya atau kinerjanya tidak bisa diharapkan membaik dalam waktu singkat. Itu sebabnya setelah 18 bulan dan Pak Jokowi mengerti betul, sekarang dia tahu persis ya apa kelemahan dari teamwork di kabinet ini kesempatan terakhir ya. Sebab tidak mungkin lagi nanti ini reshuffle, terus kemudian tahun depan reshuffle lagi, nanti kabinet ini hanya agendanya reshuffle saja dan tidak mengerjakan hal-hal yang lebih penting. Ya, nah justru itu pertanyaan dari banyak orang, kenapa kemudian baru sebentar kemudian di reshuffle lagi, harus ada jilid 2? Enggak, sebenarnya saat itu sudah tahu, kita semua sudah tahu saat itu akan cukup banyak yang diubah. Tetapi sekali lagi untuk kepentingan akomodasi situasi politik yang tidak menciptakan kegaduhan baru dan seterusnya, kan Pak Jokowi juga berhitung melakukan kalkulasi ya, apa yang secara politik dimungkinkan, apa yang secara politik mengandung risiko dan seterusnya. Oke. Tapi kan tadi dikatakan reshuffle jilid 1 itu dalam rangka pembenahan minimalis, begitu, dalam rangka untuk mengurangi adanya kegaduhan-kegaduhan. Tapi justru pada saat reshuffle jilid 1 dilakukan, setelah itu justru kegaduhan itu semakin terlihat. Dan kemudian friksi-friksi ini juga akhirnya membuat orang melihat bahwa tidak ada kesatuan dalam koordinasi dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, apakah ini orkestra jilid kedua jika dilakukan reshuffle nanti akan ada jaminan bahwa ini tidak akan terjadi lagi? Jaminan 100% tidak mungkin ya, tetapi saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya menteri-menteri ini perlu mengadakan dalam tanda petik semacam rapat kerja khusus ya untuk pemahaman visi misi ya, target-target kerja dan seterusnya, supaya tidak orang berkelahi karena menafsirkan visi dan misi yang berbeda-beda. Kalau memang ini kabinet pemerintahan Trisakti yang dasarnya adalah berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka semua harus tune in ke sana. Ya, tidak bisa ditafsirkan sesuai dengan teori yang dipelajari di kampus dulu, ya, atau katakanlah pengalaman masa lalunya. Oke.
Baik, jadi menurut Anda ini lebih kepada dalam rangka upaya perbaikan kinerja dari Kabinet Kerja. Dalam rangka itulah dilaksanakan reshuffle jilid 2 ini, yang tinggal tunggu tanggal baiknya untuk diumumkan. Iya. Ya, oke, baik Mas Hanta, Anda melihatnya ini apakah betul hanya sekedar untuk memompak kinerja Kabinet Kerja ini, atau sebenarnya ada tadi deal-deal politik? Karena kan kita lihat perkembangannya banyak partai politik gitu ya yang baru memberikan dukungannya seperti PAN yang belum punya wakil di kabinet, kemudian ada partai-partai lain yang juga mungkin akan memberikan dukungannya. Apakah ini Anda melihat arahnya lebih ke situ? Bisa kedua-duanya. Momentum ini bisa digunakan oleh Pak Presiden Joko Widodo mengkombinasikan duanya. Tapi kalau misalnya reshuffle ini hanya sekedar untuk memenuhi keinginan politik, aspirasi politik, atau tanda petik hasrat politik dari partai-partai yang baru datang, atau partai yang masih perlu tambahan, atau partai yang tidak mau dikurangi dan seterusnya, maka tidak memberikan dampak positif. Nah, sehingga Presiden harus mengkombinasikan dua, ibarat adonan itu dua. Satu adalah basis kinerja, harus ada instrumen objektifikasi ketika melakukan reshuffle kabinet berbasis kinerja, kalau ingin meningkatkan kinerja pemerintahan. Di saat yang sama, tentu Presiden juga membutuhkan konsolidasi politik koalisi. Nah, di ruang yang kedua ini juga perlu dipertimbangkan, karena kita masih sistem presidensial tapi multi partai ekstrim, karena Presiden membutuhkan dukungan politik memadai. Nah, relevansinya kalau kembali ke tema kita, ada 3 menurut saya untuk reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Satu, untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Sehingga kalau ingin meningkatkan kinerja pemerintah, Presiden harus punya basis teknokratik sebagai basis yang lebih akademik. Sehingga orang objektif, tidak terlalu misterius, kenapa menteri ini diganti dan seterusnya. Kinerja memang rendah, persoalan dia mau dari partai, mau dari luar partai, tapi kan kinerjanya rendah, tidak bisa memenuhi target-target yang diinginkan Presiden, menurut saya layak dievaluasi. Yang kedua, bisa menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi internal kabinet. Karena kalau Giovanni Sartori bilang itu, kegaduhan politik itu dalam sistem presidensial itu berada di parlemen, arena politik parlemen. Nah, ini agak ada anomali. Kegaduhan kan ada di eksekutif. Nah, kalau ada reshuffle kabinet, harusnya menyelesaikan itu menjadi obat, seperti tadi dikatakan, setelah ini harusnya tidak ada muncul kegaduhan. Kalau muncul kegaduhan baru, berarti reshuffle ini tidak perlu dan tidak relevan. Dan yang ketiga adalah sekaligus untuk melakukan konsolidasi koalisi. Karena datang pendatang baru seperti Partai Amanat Nasional, maka harus ada rekonfigurasi, reformulasi koalisi lebih solid lagi, sehingga bisa kerja ke depan. Dulu kalau kita ingat pertama kali saat dilantik ataupun awal-awal masa pemerintahan Jokowi, Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa kabinet itu tidak akan menjadi kabinet yang gemuk, tidak akan mengakomodir semua pihak, dan akan mungkin lebih independen. Apakah Anda melihat ada perubahan? Ada perubahan jelas sekali. Kalau dulu ada koalisi tanpa syarat, koalisi ramping, menurut saya ini enak didengar, terus terang harus katakan. Enak sekali didengar tapi sulit dilaksanakan, direalisasikan. Dan terbukti, saya agak menyaksikan kalau partai mau koalisi tanpa syarat, mungkin tidak Partai Amanat Nasional sampai 5 tahun ke depan, tinggal 3,5 tahun tidak mendapatkan jatah menteri. Pasti punya keinginan preferensi yang perlu dibarterkan dukungan politiknya itu. Kalau kita bicara realitas, kalau bicara yang normatif, ya ingin membantu pemerintah dan seterusnya. Itu pertimbangan yang menurut saya harus menjadi basis salah satunya. Gitu. Oke, baik Pak Hendrawan, ini kalau tadi Mas Hanta sudah menegaskan bahwa ini adalah satu fenomena yang berkembang, yaitu adanya partai yang banyak bergabung. Nah, ini kemudian membuat bahwa tadi koalisi tanpa syarat yang dikumandangkan pada saat masa pemerintahan Presiden Jokowi ini disangsikan bisa tercapai. Dan ini deal-deal politik ini seperti mencederai pemimpin kita sendiri ini, si Presiden Jokowi ini. Ya, karena tadi sistem pemerintahan kita presidensial, ya, tetapi sekali lagi rasanya rasa parlementer, karena tadi ada multi partai ekstrim. Sebenarnya sistem presidensial ini kan lebih kompatibel dengan multi partai yang sederhana, ya, tapi ini kan multi partai ekstrim. Sementara peranan parlemen demikian dominan, artinya cukup era reformasi ini jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Itu sebabnya tentu apa yang terjadi di Senayan tidak boleh diabaikan oleh Presiden. Dan partai-partai politik pun semakin berperanan, kan? Oke, jadi mau tidak mau harus dan tidak ada partai yang dominan sekarang ini. Partainya kan di bawah 20% semua. Ya, menurun terus, pemenang pemilu selalu jumlah kursinya menurun. Oke, jadi pada akhirnya mengulangi strategi yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya. Betul. Nah, itu yang harus diantisipasi, jangan sampai koalisinya tambun.
dia sepertinya kalau saya melihatnya dalam dua perspektif. Ini kabar baik bagi pemerintah secara kuantitas seolah-olah, tetapi juga menjadi kabar buruk bagi demokrasi. Karena kalau yang biasanya kegemukan itu pasti ada dampak negatifnya juga. Secara kuantitas dia bertambah, tapi konsolidasi internalnya juga punya tantangan baru. Gesekan-gesekan politiknya, persilangan kepentingan politiknya itu semakin kompleks, dan itu tantangannya. Apakah mungkin misalnya Hanura, PKB mau dikurangi jatah menterinya ketika PAN datang? Nah, itu ujian bagi Pak Presiden Jokowi mengelola secara terampil bangunan koalisi baru yang besar ini. Jangan sampai justru dengan koalisi yang baru kegaduhan politiknya semakin kencang karena semakin banyak persilangan kepentingan di sana. Ya, kalau saya pada posisi pas terbatas. Pas terbatas itu jangan kebesaran, tapi jangan juga kekecilan. Kalau terlalu di bawah 50%, presiden butuh dukungannya memadai dari parlemen. Tapi juga jangan kebesaran sampai 75-80% seperti pemerintahan sebelumnya. Karena tidak ada jaminan. Ada partai yang bermanuver, kadang dia menjalankan politik dua kaki. Dia berkoalisi di kabinet, tapi juga beroposisi di parlemen misalnya. Oke, menarik itu soal politik dua kaki. Nah, apakah nanti partai-partai dalam koalisi yang baru ini, apakah juga akan memainkan peran yang sama politik dua kaki, atau mereka akan benar-benar loyal kepada pemerintahan Jokowi? Kami akan membahasnya nanti, saat lagi pemirsa tetap bersama kami.